anak-anak ustazah, kita lanjutkan materi kita mengenai langkah-langkah dalam menulis dalam bahasa Arab. Kita sudah belajar di pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga kemarin. Kita udah belajar sampai tahap ke-7. Sekarang kita belajar langkah yang ke-8 atau tahapnya yang ke-8 lagi. Nah, di langkah yang ke-8 ini kita belajarnya mengenai huruf ain dan ghain, yang mana nanti huruf ain dan ghain ini apabila dia terletak di tengah atau di akhir, maka bentuknya menyerupai gulungan ombak. Yang mana yang gulungan ombak, Zah? Nah, ini contohnya gulungan ombak. Kalau dia terletak di awal, maka dia dipotong bagian bawahnya. Ini pelajaran kita pertama dulu, saya udah jelaskan. Kalau seandainya dia terletak di awal, maka yang diambil hanya bagian kepalanya saja, bagian bawahnya dibuang. Saya contohkan, ini huruf ain. Kalau dia terletak di awal, maka yang diambil hanya bagian atasnya saja. Kemudian, kalau dia terletak di tengah dan di akhir, maka dia membentuk gulungan ombak. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian, huruf ghain juga seperti itu. Yang membedakannya hanya titiknya saja. Di awal dia dibuang bagian bawahnya, hanya bagian kepalanya yang diambil. Kemudian di tengah dan di akhir dia membentuk gulungan ombak. Kemudian ini contohnya ketika dia di tengah. Ma'aka. Kemudian ini contoh ghain ketika dia terletak di belakang. Balagho. Ain dan ghain ini pembedanya hanya titiknya saja. Kita lanjutkan langkah yang ke-9. Di langkah yang ke-9 ini kita belajar huruf yang bentuknya tetap walaupun dia terletak di awal, di akhir, ataupun di tengah. Nah, hurufnya ada dua, yaitu huruf to dan huruf zo. Huruf to dan zo, dia tidak mengalami perubahan sedikit pun ketika dia terletak di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, ini huruf to dan ini huruf zo. Bentuk huruf ini sama, yang membedakannya hanya titiknya saja. Contoh huruf to, ini to ma a. Kalau disambung seperti ini jadinya, tidak ada perubahan dengan bentuk aslinya. Kemudian na zo ro, bentuknya juga masih sama. Kemudian golazo, ini ketika dia terletak di akhir, masih sama seperti bentuk aslinya. Kemudian ketika dia berdiri sendiri juga masih sama, tidak ada perubahan sedikit pun. Ghaizun. Nah, ini yang paling mudah insyaallah ya anak-anak ustazah. Huruf to dan zo, dia tidak memiliki perubahan apapun ketika dia terletak di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat nantinya.